makan menikmati jangan dipaksa suruh nanya. Ya udah, nanya Ustaz. Tadi kan kalau masalah adzan, lanjutannya lagi. Iya, monggo. Adzan tadi kan untuk yang sholat wajib ya, kalau sholat sunnah enggak. Ya. Tapi biasanya kita di tengah malam suka ada yang adzan ya Ustaz. Jam 2:30. Oh iya, itu kan ada yang adzan. Satu-satunya riwayat adzan itu yang dilakukan di luar sholat, yang dilakukan yang pernah dilakukan oleh Bilal itu ya adzan di fajar kadzib. Itu yang menjadikan ketetapan oleh zaman sekarang sebut imsak. Jadi Bilal itu kan dalam riwayat 2 kali adzan menjelang subuh maksudnya. Iya. Jadi Ini bukan menjelang subuh. tengah malam. Ya, jam 3. Dini hari. Yang nggak tahu dah. Dari mana? Jam 3. Bangunin tahajud katanya orang-orang. Sholat malam. Ya yang jelas yang saya tahu riwayat-riwayat hadis secara yang disyariatkan di luar daripada sholat itu ya itu doang tuh. Ketika Bilal adzan 2 kali menjelang subuh. Ya satunya adzan subuh, satunya sebelum subuh. Itu yang menjadi ketetapan imsak sebagai indar. Ada pula yang saya belum temukan secara pasti sih ketika ada musibah hujan. Oh terus besar, adzan gitu ya. adzan. Angin biasanya. Angin. Adapun adzan atau iqomah untuk bayi dan ketika menguburkan riwayatnya ada riwayat hadis. Tapi ketika Angin kencang. angin kencang, ya kita mah karena yang nyuruh dulu kayak ya gitu kayak. Kalau ada angin besar, hujan lebat, tapi emang karena yakin kali ya mintanya sama Allah ya, langsung Udah reda ya, itu. iya langsung udah. Makanya apa ya, mustajab itu mengiringi keyakinan, dan keyakinan semakin kuat ketika diberi rasa takut. Kalau ketika ada petir menggila kan kita rasa takut luar biasa. Itu keyakinan kuat banget, ya Allah selamatin gitu. Makanya kadang kalau kita bukan lelucon, bukan sih, Allah itu kadang unik untuk menunjukkan rasa sayang sama hambanya gitu ya. Ya kan kalau kekasih itu kan, kekasih itu untuk agar dia ingat kan dikasih apa gitu. Sesuatu yang enak lah. Sesuatu yang enak atau sesuatu yang terkenang lah gitu. Jadi Allah itu uniknya, Allah tuh berharap nih hamba lah, katanya cinta kok pada lalai. Mungkin dengan cara tertentu lah Allah ngasih ujian biar dia ingat hambanya itu. Dan di antara yang paling kuat manusia itu ingat sama Allah, kencang kuat ingatnya ketika dikasih rasa takut yang luar biasa. Ya, Iya. khusyuk banget dah pokoknya. Mau so preman-premannya apa Iya. kalau udah di depan mata musibahnya itu. Pokoknya kuat. Makanya ya itu cara Allah. Satu sisi kita antara rasa syukur dan rasa ini bahasa khauf dan roja ya. Satu sisi kita kan tidak ingin diberi ujian berat dengan bermacam cara. Cuman uniknya dengan cara itulah kita dekat dengan Allah gitu loh. Kan lucu ya? Iya. Bukankah dekat dengan Allah itu sesuatu yang luar biasa? Iya. Ya kalau memang ingin dekat dengan Allah dengan sesuatu yang luar biasa, ya Harus dikejar. harus ikhlas gitu loh, menerima ujian tadi gitu. Karena takut terus akhirnya imannya nambah ya? Harusnya. Iya bener ya? Harusnya. Pada umumnya manusia itu, walaupun ada manusia yang justru ketika diberi kepahitan dia malah menjauh ada. Tapi umumnya manusia ketika diberi kepahitan, digenjot itu lebih kencang niat, lebih kencang dekatnya sama Allah. Pada umumnya manusia. Dan sebaliknya manusia ya lebih lalai ketika diberi kelonggaran, longgar dalam kekayaan dengan kesehatan segala macam gitu.
Makanya kadang konsep iman itu ya rada menggelikan gitu ya, lucu gitu. Kita itu takut. Kita kan pingin dekat dengan Allah. Tapi sayangnya kalau tidak dikasih ujian, ini manusia nggak mau dekat sama Allah. Buktinya lupa. Setelah dikasih ujian baru ingat dekat. Jadi ya kan lucu gitu loh. Itu kan iman ya. Jadi jangan salah kalau Allah ngasih ujian. Sebab Allah pingin dekat dengan hambanya. Sayangnya hambanya berasa dekat kalau dikasih ujian gitu. Ya udah. Kasih hujan terus. Sehingga kasih ujian terus. Nah, yang saya maksudkan tadi itu, kita jangan nunggu itu gitu loh. Jangan nunggu Allah. Kasih musibah. Iya, jadi kan lucu gitu loh. Kita kan cinta Allah, kita pingin dekat dengan Allah. Allah pun pingin dekat dengan hambanya. Cuman masalahnya akan kedekatan terjadi manakala diberi Ujian. musibah, ujian. Masa kudu begitu tuh baik? Tapi sisi yang lain, manusia menyesali ujian tadi. Berat untuk menerimanya. Tapi sisi yang lain, dengan cara itulah dia dekat dengan Allah. Lah, ya udah kalau tidak mau dengan cara yang pahit, tiap hari ya berusaha dekat gitu loh. Biar gak dikasih yang pahit. Itu yang saya bilang tadi. Ya, bangun malam lah, latihan sholat 2 rakaat, 4 rakaat. Lah para ulama terdahulu ratusan rakaat sholat. Sholawatan 2000-an. Jadi kita dekat dengan Allahnya bukan karena pahit. Jadi dekat dengan Allahnya itu karena keindahan. Ini kan dekat-dekat Allah karena terpaksa. Harus dipaksa. Oh iya karena terpaksa. Sebab kalau nggak dekat, ntar malah digedig lagi gitu. Tambah digedig lagi. Ini karena rasa takut gitu loh. Jadi orang tuh dekat sama Allah umumnya itu karena bukan cinta tapi karena rasa takut. Wah, daripada digedig lagi. Coba kalau dimulai dari rasa cinta, ya hidupnya tenang loh, enak gitu, nggak mudah gelisah, karena udah terlatih kayak tadi siswa nih, lihat aja, mungkin kita dulu pernah merasakan ketika sekolah, kita serius banget belajar tuh karena besok mau ujian, mana orang tua galak lagi, berasa sekali, itu belajar berasa berat. Iya berasa berat. Ini satu buku udah habis dibaca nih. SKS. Lembut semalam. Tapi coba kalau tiap hari biasa baca buku itu, enggak kaget. Biasa aja kali. Besok mau ujian, enggak sih biasa aja. Orang buku biasa saya baca kok. Itu ya. Misal nih, ini kan kita bicara takdir. Kalau tadi mah ujian karena dikasih tahu jadwalnya. Besok ujian. Kan Allah mah enggak ngasih tahu. Nah, besok gempa enggak Allah enggak ngasih tahu. Ya gitu ya. Mestinya sesuatu yang kita tidak tahu mestinya lebih waspada. Harusnya. Orang tadi aja yang logikanya anak sekolah itu diberitahu dulu kok kalau besok ujian. Kalau Allah kan nggak ngasih tahu. Ya supaya nggak kaget, lu biasain. Sebagaimana tadi seorang siswa, lu kayaknya santai amat. Loh kita mah buru serius belajar. Lah, saya udah biasa baca buku. Jadi nggak kaget dia menghadapi besok ujian tuh. Bukan sesuatu yang luar biasa aja. Ya seorang hamba misalnya, apalagi ini bicara takdir, kita nggak tahu bakal besok diuji gitu ya. Kalau tadi mah besok ujiannya matematika, lah enak dikasih tahu. Kita siap-siap. Lah ini mah nggak, Allah nggak ngasih tahu kalau besok dikasih gempa. Iya, mestinya kita lebih waspada. Ya maksudnya sebagaimana tadi siswa yang tahu diri lah, terbiasa baca buku tiap hari, ya kita terbiasa dengan amal tadi. Ketika sudah terbiasa dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan, ketika waktunya dikasih, kita nggak kaget. Kan di sini keyakinannya udah benar. Ketika dikasih gitu ujian, ya kaget sih kaget, cuman nggak sampai blingsatan, sampai stres, sampai gantung diri apa segala macam gitu misalnya gitu. Ya karena udah siap gitu loh. Sebagaimana tadi siswa, karena itu mah enak dikasih tahu, biasa aja. Ya mestinya begitu. Ya, monggo. Apakah Allah memberikan kita ini berlipat ganda rezeki?
sampai memberikan kesenangan, apakah itu merupakan satu ujian juga? Rezeki. Ujian ada yang Jadi Ujian rezeki. musibah, ujian, musibah itu bahasa Arab, artinya ujian. Bala, nah ini mulai konotasinya nggak ada enak kalau bala. Bala itu konotasinya udah lebih kepada apa? Hukuman biasanya kalau bala itu. Kalau musibah itu kalau bahasa kita ujian musibah itu. Alladzina asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan kebalikan yang enak. Ini kenapa sih kadang Allah itu ketika bicara ingatan tadi agar hambanya dekat itu pasti dikasih kabar pahit. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kamu sekalian. Bisyai'in, dengan sesuatu sedikit saja, minal khaufi, dari rasa ketakutan. Kadang kenapa sih Allah bahasa kayak bahasa ya sebenarnya bahasa Al-Quran itu ya Allah itu ngikutin manusia tuh begitu maunya. Dikasih bahasa begini biar ingat. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta benda, berkurangnya jiwa, artinya kematian, wathamarat, buah-buahan, ya tanaman maksudnya ya. Itu kan zaman dulu mah tanaman itu sebuah penghasilan yang sangat ya kalau sekarang kali mungkin pekerjaan kali apapun dan bentuknya yang menghasilkan uang gitu. Nah kalau tadi, apakah rezeki yang menenangkan, yang berlipat ganda, itu bagian dari ujian? Kalau bicara ujian, mau yang manis, mau yang pahit, itu semuanya ujian. Sehat, sakit, dua-duanya ujian. Nah, mau yang manis, mau yang pahit, dua-duanya ujian. Sebab di dalam konsep iman itu adalah bagaimana manusia terkadang bisa berkurang bertambahnya iman dengan cara manis. Terkadang bertambah dan berkurangnya iman dengan cara pahit. Ada manusia yang begitu kan? Ada manusia ketika dikasih kekayaan, konsepnya adalah dia semakin bersyukur. Karena sadar bahwa ini adalah semata-mata dari Allah. Tapi kan ada manusia yang semakin diberi kekayaan malah lupa. Banyak juga. Banyak kan? Atau sebaliknya, ini yang pahit. Ada manusia ketika diberi kepahitan semakin ingat sama Allah. Tapi ada manusia ketika dikasih kepahitan malah semakin jauh karena frustasi, putus asa segala macam. Artinya ini apapun bentuknya, kayak tadi kan harta benda, mau yang manis mau yang pahit tetap namanya ujian. Bocah sekolah saya nih misalnya, saya dari dulu suka bahasa dan sastra. Itu kan manis bagi saya karena saya suka pelajaran itu. Ya tetap disebut ujian karena diujikan gitu. Saya suka menggambar, melukis misalnya. Ada ujiannya. Ya tetap ujian namanya. Kebetulan yang disenangi. Saya paling gede sama matematika yang pahit. Ya tetap ujian namanya gitu. Jadi ujian itu apapun, mau yang manis, mau yang pahit. Yang penting adalah bagaimana efeknya. Wal akibatu. Akibatnya, pungkasannya yang penting kita tuh nerima gitu aja. Mau yang manisnya, mau yang pahitnya, ya kita terima dengan keimanan tadi. Satu lagi tuh. Enggak. Jikalau kita nih sholat Jumat, khotib udah masuk mimbar, tapi ternyata ada makmum yang sholat ba'diyah Jumat, apakah itu dibenarkan? Dibenarkan. Ada riwayat hadisnya. Walaupun riwayat hadis ini para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i menyatakan ini karena riwayat hadisnya Nabi itu sedang khutbah.
Sekonyong-konyong ada sahabat datang langsung duduk. Kata Nabi, sudahkah engkau sholat? Belum ya Rasul. Laksanakan sholat. Ringan, maksudnya cepat. Ada yang mengartikan ini sebagai dasar hukum qobliyah Jumat. Ada yang mengartikan sebagai dasar hukum tahiyat masjid. Itu Nabi sedang khutbah, malah nyuruh. Ada sahabat nih. Kalau Nabi memang kan bebas. Tapi kebebasan Nabi, ada syariat Nabi yang kita tidak boleh ngikutin. Belebah kita mah nggak boleh lagi khutbah, nggak boleh. Kalau Nabi mah boleh. Kalau Nabi lagi khutbah nih Jumat, ada orang datang langsung duduk langsung tuh, kamu udah sholat sunnah belum? Belum ya Rasul, laksanakan. Nah kalau sekarang kita nggak boleh meraktekin, wah ini sunnah. Enggak, ada perkara-perkara sunnah yang kita tidak boleh mengikuti. Nikah 10 lah nggak boleh Pak. 10, 4 aja kagak berani. Pas langsung bangun. Sabar. Kasihan dengan Taufik Gitu Pak. Ntar dulu, udah selesai. Gantian. Ada yang mau tanya udah. Ya. Tadi udah terakhir. Khotib lagi memberikan memberikan Khutbah. tausiahnya. Ya. Itu kan jatuhnya utama Pak. Apa? Ya kalau misalkan berjamaah datang telat, Ya. sementara khotib sedang berceramah ya, kasih ceramah, itu kan jatuhnya utama mendengarkan ininya dulu, tausiahnya dulu. Itu utama bagi orang yang sudah hadir. Yang enggak utama. Ya, saya menyatakan itu ya karena Nabi pernah mempraktekkan begitu. Maka itu menjadikan dasar hukum. Ada yang menyatakan bahwa itu dasar dijadikannya apa yang diriwayatkan tadi sebagai sunnah qobliyah. Iya. Disunahkan qobliyah. Iya. Ada yang menyatakan bahwa itu sebagai perintah sholat tahiyat masjid. Iya. Anjuran. Iya. Wah, Nabi sampai ngomong loh lagi khutbah. Karena ada ini Nabi lagi khutbah nih. Iya. Ujung-ujung ada sahabat langsung duduk. Karena Nabi negor, kamu udah sholat sunnah belum? Belum ya Rasul. Laksanakan sholat sunnah. Fal yukhafif. Ringan, maksudnya ringan itu cepet lah. Ringan itu cepet maksudnya. Sholat sunnah dulu cepet. Itu bahasa tadi fasma'u tadi ketika kan ada hadis yang berkaitan dengan ketika seorang khotib sudah naik mimbar, Iya. maka dengarkanlah gitu ya. Iya. Dan diamlah. Itu bagi yang sudah hadir. Yang sudah ada di tempat semula gitu loh. Sementara kasus yang tadi kan beda. Telat jujur datang beda lagi. Ya tentunya setelah sholat sunnah mah khutbah berlangsung ya dia harus dengar juga. Nggak boleh ngobrol gitu kan. Itu dua riwayat hadis yang berbeda tapi ya sampai ke arah yang sama maksudnya. Karena pemahamannya sama. Artinya apa? Tentu saja dengan kejadian tadi Nabi menegur sahabat, Iya. dari itulah menjadi ketetapan hukum. Iya. Kan banyak kejadian zaman Nabi itu, banyak dasar-dasar hukum yang para sahabat, oh ini hukum toh. Ya karena kan syariat sedang berjalan. Beriringan dengan pengetahuan. Kalau kita kan udah matang. Taunya udah jadi. Kalau zaman sahabat tuh banyak yang terkaget-kaget. Ini toh gitu. Iya. Bisa jadi dengan kejadian begitu para sahabat juga jadi paham. Oh ternyata kudu sholat dulu gitu kan. Ya dulu yang pernah saya dapat, karena khutbah pada saat itu khotib, saya pernah dapat penjelasan. Ya saya gini Pak, saya memaklumi ketika misalnya ada yang berpendapat seperti tadi. Karena hadisnya yang barusan diterakan. Ketika seorang khotib naik mimbar, maka ketika dia sedang khutbah, dengarkanlah dan diam. Iya. Fala Jum'atalah itu kan ketika dia berbicara itu. Iya. Itu bagi yang normal, yang sudah hadir di tempat, udah boleh ngobrol. Berlaku. Fala Jum'atalah di sini bermakna mayoritas ulama tidak menyatakan tidak ada Jumat berkaitan dengan tidak sah, tidak sempurna sholat Jumatnya. Jadi dasarnya itu ya tidak salah. Cuman saya akan membantah bahwa ini hadis ini tersendiri, hadis ini tersendiri. Nah, sekarang gini, kalau kita memaksakan hadis yang barusan, hadis yang lain, hadis yang tadi kemanain? Ya kita harus jujur menyampaikan dasar ini. Ya benar hadis ini tidak salah. Ini suasana normal. Ketika orang sudah duduk nih,
sebelum khotib naik mimbar udah hadir nih semua. Maka yang sudah hadir ketika khotib sudah naik, udah diam, jangan ngobrol, diam dengerin. Nah ini kan kasusnya beda lagi. Nabi sedang khutbah, nih ujung-ujung langsung duduk, Iya. kan beda kasusnya, ya kan? Beda kasusnya. Jadi ya saya tidak mempermasalahkan ketika misalnya bersikuku dengan alasan itu, enggak pokoknya ketika datang masjid kudu duduk karena ada hadis itu. Iya sih. Kalau memang kemudian memaksakan hadis tadi, lagian tuh ini bukan perkara wajib, perkara sunnah kok. Cuman kalau saya Imam Syafi'i itu kadang saking hati-hatinya, beliau akan Menyampaikan semua. menyampaikan berbagai riwayat hadis, kemudian ini loh konteksnya ini konteksnya ini, silakan. Jadi tidak ada yang terkalahkan. Pilihan. Tidak ada yang terkalahkan gitu. Secara kebetulan gini ya Ustaz, secara kebetulan waktu itu juga ada penjelasan dari Ustaz juga ya. Itu karena apa? Waktu pada saat memberikan sosial itu ceramah itu adalah bagian daripada sebagai pengganti sholat zuhur. Itu ijtihad ulama. Nabi sendiri tidak dengan danta menyatakan bahwa dua khutbah itu sebagai pengganti 2 rakaat zuhur. Iya. Itu hanya ijtihad ulama. Karena ada pertanyaan begini, Pak. Iya. Kenapa sih? Gitu ya? Iya. Sholat Jumat 2 rakaat. Nah, Iya. gara-gara pertanyaan itulah ada jawaban ijtihad. Udah diganti 2 rakaatnya sama 2 khutbah. Itu ijtihad ulama. Nabi sendiri nggak ngomong nggak. Nah kalau udah syariat begitu, jadi seakan-akan dengan ijtihad begitu yang benar-benar paten, Iya. berarti nggak boleh tertinggal. Sekarang nih kalau paten, misalnya nih, Iya. bahwa 2 khutbah ini pengganti murni 2 rakaat sholat zuhur, Iya. orang yang datang tidak menemui Tidak ketemu khutbah. tidak sah dong sholatnya. Masbuk. Benar, perkataan seperti itu. Ya, itu salah. Salah. Misal nih, ini gini ya. Kalau itu diyakini bahwa 2 khutbah ini sebagai pengganti 2 rakaat zuhur, maka orang yang tidak menemukan khutbah maka batal sholat Jumatnya. Begitu kan berarti? Iya betul. Masalahnya tidak begitu. Orang yang datang nih, menemukan 1 rakaat, Iya. maka cukuplah dia menambahkan 1 rakaat. Benar. Ya, karena dia menemukan 1 rakaat. Yang penting dalam sholat ini dia menemukan kesempurnaan rakaat. Dia sah menjadi Sholat Jumat. makmum daripada sholat Jumat. Lah boro-boro ketemu 2 khutbah, sholatnya ketinggalan 1 rakaat. Berarti khutbah sendiri, Pak. Nah, itu kan ya. Jadi itu istihadi, bukan sesuatu yang qot'i, bukan qot'i, bukan pak. Qot'i itu artinya kepastian hukum tidak. Itu hanya istihadi ketika gara-gara ada pertanyaan, kok 2 rakaat? Ya udah, itu hanya istihadi aja, bukan kepastian yang datang dari Nabi, tidak. Lah kalau kepastian, orang yang tidak menemukan khutbah, lah, pada kagak sholat Jumat. Sementara para ulama memberikan penjelasan, ketika menemukan 1 rakaat, ya tinggal ketika salam si imam dia melanjutkan 1 rakaat. Ini lebih sial lagi. Iya benar. Kagak menemukan 1 rakaat, menemukan tahiyat. Karena tidak ada kesempurnaan rakaat yang ditemukan oleh makmum masbuk, maka dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Walaupun ketika usolinya di dalam hati itu adalah sholat Jumat, karena masih nempel ke imam, walaupun Allahu Akbar langsung duduk ikut tahiyat, itu tetap Jumat dia. Ya karena nempel ke imam sebagai sholat Jumat. Tapi karena dia tidak menemukan kesempurnaan, ini bagus pertanyaannya, jadi ilmunya banyak dia. Ya kan? Bagus Pak. Oh jadi harus 4 rakaat ya kalau itu? Iya, jadi ini kan jadi ilmu ya. Ini bagus malah. Beruntung ada bapak nih. Ya, nemu ilmu jadinya ya. Misal nih, dia ketemu si imam lagi tahiyat. Lah kan seorang makmum masbuk itu dia harus menyusul keadaan apapun imam. Allah, dia lagi ruku, ya Allahu Akbar, langsung ruku bisa, langsung sujud atau tahiyat atau tahiyat. Tapi masalahnya kesempurnaan sholat itu ada di rokaat. Karena tahiyat itu kan akhir ya. Tidak ada rokaat kan bagi dia. Karena rokaat itu ketika dia menemukan ruku. Nah ini mah kagak tahiyat. Tapi karena memang itu pekerjaan sholat Jumat, dia lihat awalnya sholat Jumat karena nempel ke imam sedang sholat Jumat. Cuman masalahnya karena dia tidak menemukan kesempurnaan rakaat, setelah imam salam dia bangun,
niatnya zuhur menjadi 4. Bukan kalau ya tadi mah yang 1 rakaat ketemu ya karena sudah sempurna menemukan 1. Dia Tinggal lagi nambah sholat 1. zuhur berarti. Iya. Jadi 4 rakaat karena dia tidak menemukan kesempurnaan. Oh, iya ini ilmu baru ini yang ini. Bukan nambah 2 rakaat tuh. Ilmu baru. Dulu pernah telat ya? Dulu ya? Ya, Pernah saya pernah ketemu Atahiyat doang juga pernah. Terus nambahin 2. Hah? Lalu namanya lagi perjalanan kan? Nambahin 2 Nambahin apa? 2. Nambah 2 sama khutbah sendiri. Bagus juga kan berarti kan? Iya. Cakep Jadi bapaknya ada- nih. Jadi dapat Itu ilmu. nanya lagi. Lah gini, saya mah ini mohon maaf, saya justru malah memberikan apresiasi. Kadang nih kita mendapatkan ilmu di dalam riwayat-riwayat Nabi itu dari orang-orang Baduy. Tahu orang Baduy itu? Iya. Orang pedalaman, orang yang nggak tahu, terus benar-benar katrok. Banyak ilmu-ilmu. Makanya kita jangan menyepelekan sesuatu yang kadang sangat dianggap remeh. Misalnya, kita mendapatkan ilmu dari orang Baduy. Orang Baduy kan orang nggak tahu adab lah, orang nggak tahu aturan lah. Nabi lagi ngobrol sama para sahabat, serius. Lagi taklim gitu bahasa. Dia datang cucu. Ya Rasul, langsung ngomong gitu deh. Nah kagak sopan namanya orang pedalaman. Dia dengan pedenya nanya, kiamat kapan ya? Nabi lagi khutbah malah. Kiamat kapan ya? Nabi kaget. Lah bujung berani nanya kiamat. Emang udah siap Orang-orang iya kan Nabi mikir, nah orang-orang terdekatku aja nih, gak ada yang berani nanya kiamat. Ini orang datang-datang, gak kenal lagi. Ya itu orang pedalaman itu ya. Siapa gitu ya? Ya Rasul, kapan kiamat? Wow. Kata Nabi, lah kamu nanya kiamat, emang kamu apa yang kamu persiapkan? Gitu kata Nabi. Lah kamu nanyain kiamat, emang apa yang kamu persiapkan? Mau siap-siap. Emang udah siap. Soalnya sederhana. Tapi ya, kan jawabannya bilang. luar biasa. Iya. Dan ini Nabi menjadikan ilmu ke kita gara-gara orang Baduy. Apa jawab orang Baduy ini? Bagiku cukuplah. Jadi lah kamu nanyain kiamat modalmu apa gitu. Kata orang Baduy ini, modalku cukuplah aku mencintaimu. Itu jawabannya. Modalku cukuplah aku mencintaimu. Luar biasa. Bukankah engkau kekasih Allah? Ketika aku mencintaimu bagian dari kekasih. Masa Allah menyiksa kekasih gitu? Bisa beratang ya? Masa Allah akan menyiksa orang yang mengasihi kekasihnya? Geleng-geleng Nabi Itu jadi ilmu buat kita, ya kan? Jadi ilmu tuh. Jadi orang Baduy itu di dalam kebodohannya ada basyiro yang dalam loh. Emang modalmu apa? Ya modalku cuman rasa cintaku padamu dan engkau adalah kekasihnya. Mustahil sang kekasih menyiksa bagi orang yang mencintai kekasihnya. Kan keren jawabannya. Kan jadi ilmu buat kita. Maksudnya, mohon maaf, sesuatu yang kadang dipandang remeh itu, ya kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Rasa mahabbah atas Allah dan Rasulnya yang sebegitu dalam dari bahasa yang sangat sederhana, kita temukan dari seorang yang tidak berpendidikan, orang pedalaman. Akhirnya Nabi mengucap apa? Wahai sahabat, jika kamu ingin melihat ahli surga, lihat dia. Begitu. Udah langsung Langsung ahli orang surga. Baduy ngomong gitu loh. Ahli surga deh. Iya. Surga ada. Lah, itulah. Wahai sahabat-sahabat, kalau kalian ingin melihat ahli surga, lihatlah nih orang. Orangnya kaget. Bener ya Rasul? Dia jingkrak-jingkrak gitu loh. Nurjana. Nurjana Bek namanya Bek. Nurjana namanya. Kapan, Bek? Jam berapa, Pak? Adzan kan salatnya tidak mensyaratkan adanya balik ya gitu ya. Tadi Ya, hanya yang penting laki-laki. berakal. Iya. Ada yang lebih utamanya nggak jika kalau di situ ada yang sudah balik dan tidak balik gitu? Ya kalau kita bicara syariat, tentu keutamaan itu akan sejalan dengan keadaan. Ya misalnya ada yang, ya kan bocah 10 tahun kan udah berakal, cuman belum balik. Iya. Boleh ada. Nah ada yang udah akil balik, yang dewasa, ya yang dewasa lah. Tapi yang dewasa mu'alaf.
belum ngerti adzan. Lah bocah itu udah bocah. Artinya kita tahu lah pendapatnya gitu. Suara bocahnya Suaranya enak. lebih bagus. Apalagi tadi Yang terbaik bro. Sultan Husnul Saud. Jadi yang terbaik suaranya. Tapi saya pernah dengar adzan Ustaz di waktu di Solo gitu ya. Adanya nggak pakai lagu. Wow Akbar. Wow Akbar. Ya, sebenarnya tidak ada ketentuan syariat. Lagu tuh nggak ada. Sebenarnya lah ya. Karena memang tidak ada ketentuan dari Nabi. Perhatikan adzan berbagai negara beda-beda. Itu hebatnya Nabi itu tidak menentukan syariat nada gitu loh. Ya misalnya nih, repot banget misalnya Nabi menentukan nadanya. Harus begini. Lah kan lisan tiap bangsa beda-beda. Beda-beda. Untungnya Nabi tidak menentukan sehingga keindahan adzan itu bisa dinikmati. Pernah lihat video tuh adzan berbagai negara tuh enak banget itu ya. Iya. Untung tidak ada syariat ketentuan panjang kudu begini temponya enggak gitu. Berarti agak adzan langgam Jawa juga nggak apa-apa Ustaz. Tidak masalah. Mau baca Quran, mau adzan, langgam apapun bebas. Sebab qori yang dilombakan emang zaman Nabi ada? Nggak ada. Nggak ada. Nih sedikit saya terangkan. Ya saya kebetulan nggak belajar sih qori-qori itu yang lagu-lagu yang biasa musabakoh itu kan, tilawah itu. Zaman Nabi nggak ada nada-nada tilawah itu. Nggak ada. Termasuk yang pernah saya cerita gaya tulis khat itu. Zaman Nabi cuma 2, kufi dan naskhi. Lah sekarang ada diwani jale, thuluth, rik'ah, banyak banget. Nah, itu yang menciptakan seniman Islam lah, gaya tulisan. Atau tadi adzan dengan ada yang berbeda-beda. Artinya baca Quran apapun tadi, yang utama itu tuntunan Nabi adalah makhorijul huruf. Kalau bahasa sekarang ya tuntunan tajwidnya. Mau lagu apa kek? Terserah. Yang penting tajwidnya jangan hilang. Yang penting panjang pendeknya tidak hilang. Itu aja yang utama. Mau lagu apa kek? Cuman emang karena kebetulan saja Al-Quran itu datang dari Timur Tengah. Dan lagu-lagu tilawah itu didatangnya dari sono. Tidak dipermasalahkan. Lebak Indonesia diganti langgam Jawa jadi masalah. Lah masalahnya di mana? Orang tilawah aja zaman Nabi gak ada nada-nada tilawah yang gak ada zaman Nabi. Mau Jawa ke, mau Acehan ke, mau Sumateraan, yang utama makhorijul huruf, tajwid bener. Karena tuntunan Nabi itu hasunal saut lil Quran, apa ya, memperbagus suara Al-Quran. Nah berdasarkan hadis memperbagus suara Al-Quran ini lahir tadi yang sekarang dilombakan tilawah. Karena tapi ada loh ulama yang keras, termasuk saya ketika di Sarang di Al Anwar Mbah Yai Maimun Zubair. Kebetulan saya itu di asrama khusus diasuh oleh putranya. Putranya Mbah Mun itu ada yang paling keras banget. Beliau itu mengharamkan tilawah, itu diharami sama beliau. Diharamkan. Karena zaman Nabi nggak ada. Itu Gus Naji. Suruh jangan pakai motor juga. Nggak boleh. Nggak boleh naik motor. Naik Honda. Honda. Iya. Nggak boleh dilagu-laguin. Jadi beliau itu anti tilawah gitu tuh. Bahkan ada yang mendawi-dawi beliau juga larang. Ini putranya Mbah Mun. Bahkan konon putra yang paling alimnya Mbah Mun. Paling alim. Cuman memang beda pemikirannya gitu. Nah ini kan apapun yang dari zaman Nabi tidak ada, kemudian sekarang ada, itu kan sifatnya ijtihadi. Ijtihadi itu kalaupun toh kita mengharamkan tapi tidak menjadi fatwa. Misal rokok kan zaman Nabi nggak ada. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah, ada yang bilang terserah lah. Ada yang sunnah nggak ada. Herbal ntar Kalau di sunnah. pondok ada yang bilang wajib malah. Herbal sunnah. Nah, karena sifatnya ijtihadi, silakan yang mengharamkan. Itu jadi keyakinannya tanpa memponis yang lain. Itu aja. Itu ijtihadi loh.
Sama dengan kunut. Kunut itu istihadi. Imam Syafi'i beristihad dengan hadis ini sehingga kunut subuh berkunut. Imam Hambali subuh tidak berkunut, istihadnya dari hadis ini. Karena ini sifat istihadi, maka yang tidak berkunut jangan menyalahkan yang kunut, yang memakai kunut jangan menyalahkan yang itu namanya istihadi. Istihadi itu tidak boleh menjadi kebenaran tunggal, nggak boleh. Ya kayak saya pernah bilang, Nabi itu kan pernah bilang menyatakan Udah. lama. Sallu kama ra'aitumuni Usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku. Sholat. Nabi ngomong ke sahabat. Kenapa zaman sekarang gegayaan di tetangga sebelah biasanya ya hadisnya ini benar sih hadisnya mah. Jadi kalau sholat harus ikuti Nabi. Lah kita tahu dari mana? Ya karena sallu kama ra'aitumuni. Ini Nabi ngucap ke Sahabat. bukan ngucap ke kita. Kita tahunya dari mana? Dari guru kita. Sampai sahabat. Ya otomatis kalau bahasa tasalsul gitu ya sanadnya. Nabi ngucap ke sahabat. Sahabat akan menyampaikan ke tabi'in. Tabi'in menyampaikan sampai ke. Makanya udah jujur aja. Nih kita nih tahu sholat emang dari hadis langsung? Enggak. Kalau enggak dari temen gerakan sholat, dari guru, dari orang tua. Iya. Coba tetangga sebelah. Jangan melakukan amal perbuatan kalau belum tahu dalilnya. Lah, saya nggak sholat dulu. Kenapa? Saya belum tahu hadisnya. Lah, gitu. Jadi kenapa kemudian tadi istihadi? Sampai sekarang ada sholat yang begini, ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ini istihadi. Istihadi itu semuanya dari Nabi. Cuman terserah nih imam yang mana mau ngambil ya dipakai silakan. Kita boleh meyakini yang paling benar, misalnya kebenaran mutlak itu cukup dalam hati ketika bicara doktrin. Tapi jangan doktrinasi tadi menjadi kebenaran tunggal yang sifatnya istihadi untuk memponis orang lain, nggak boleh. Bikin ribut. Nah kedatangan mereka kan bikin ribut karena memaksakan. Nah kita yakini ini karena Imam Syafi'i tentu dengan pendalaman hadis. Kenapa yang begini? Kalau saya mau bantah-bantahan masalah ilmu hadis enak saja misalnya menjatuhkan itu ya. Kenapa Imam Syafi'i tidak begini? Saya bisa membongkar hadisnya, kedudukan hadisnya begini-begini. Tapi ketika orang keke dengan yakinnya begini kan kita nggak bisa maksa. Ya biarin lah. Tapi kalau dia berani menyalahkan, misalnya nyalain yang kita, lah ayo diskusi hadis. Ntar dia malu sendiri. Cuman kita mah nggak mau udah. Lu yakin begini udah silakan. Tapi ya kita begini jangan Disalahin. Jangan salahin. Allahu Akbar kabiro, ono Allahu bait baini. Lu sama-sama ada riwayatnya. Dari iftitah ya. Ya udah itu istihadi. Jadi istihadi itu pilihan hukum. Silakan menjadikan keyakinan sebagai sebuah kebenaran pribadi, tapi jangan menjadikan kebenaran tunggal untuk memponis orang lain. Loh, ya pantesan saudara kita itu ngeselin ya karena berasa tunggal paling bener. Loh, lah kita kan dari Nabi juga. Kenapa lebah mereka dari Nabi merasa paling? Kalau kita nih kalau mau jujur nih, ini kan semuanya dari Nabi. Alangkah kurang ajarnya kita, misalnya kita ngambil satu, yang lainnya salah. Sama aja kita menyalahkan Nabi dong. Terlepas dari nanti secara ulumul hadis ada kajian-kajian tersendiri kedudukan hadis. Tapi kita hormati terlepas ini sahihkah, hasankah, dhaifkah, maudukah. Udah yakin orang susah kalau udah yakin mah. Iya kan ya? Kalau udah yakin susah. Tapi ketika ada orang menyalah-nyalahkan, ayo duduk bareng, kita diskusi. Pasti malu sendiri mereka kalau mau mah. Cuman kita mah nggak mau dah. Ayo hidup bareng, sholat bareng. Itu istihadi sih. Jadi istihadi itu silakan sebagai doktrinasi kebenaran dalam hati, bukan memaksakan kehendak kepada orang lain karena sifatnya istihadi. Nah kalau begitu ya bakal ribut terus jadinya. Orang semuanya dari Nabi kok. Jadi begitu karena ini waktunya sudah lewat ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Panas juga sih lauk. Silau banget. Ini saya mata pedas banget.